Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maulana Nurjana. NIDN saya 0314128301. Saya dari Magister Kesehatan Masyarakat, peminatan KIA dan Kespro. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa mata kuliah yang akan saya berikan pada pertemuan hari ini. Sebelum proses pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan RPS-nya. Untuk mata kuliah yang akan saya berikan, yaitu mata kuliahnya adalah Kesehatan Reproduksi Remaja, Prakonsepsi, dan Perimenopause. Kenapa mata kuliah ini sangat penting diberikan kepada mahasiswa? Karena pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar bagaimana mengaplikasikan dan menganalisis tentang kesehatan remaja, prakonsepsi, dan perimenopause dengan pendekatan manajemen kebidanan. Jadi, mata kuliah ini adalah sangat-sangat penting sekali untuk diberikan kepada mahasiswa. Untuk SKS mata kuliah ini adalah sebanyak 3 SKS dengan kode mata kuliahnya adalah BD 61140. Untuk tim dosennya ada 2, yaitu saya dengan tim dosen yang satu lagi ya, atau dengan Ibu Yulia Herawati. Kami juga sama dari lulusan S2 Kesehatan Masyarakat untuk peminatan KIA dan Kespro. Untuk waktu atau SKS-nya adalah dalam satu kali pertemuan, yaitu 2 kali untuk 50 detik untuk waktunya, dan itu adalah untuk alokasi dari waktu pembelajaran di mata kuliah untuk mata kuliah kesehatan reproduksi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu CPL-nya yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar praktek kebidanan. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan secara mandiri. Kemudian menguasai teori aplikatif ilmu dan asuhan kebidanan yang berfokus pada perempuan selama siklus kehidupannya. Kemudian untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah ada 15, yaitu yang pertama menjelaskan terkait dengan kesehatan reproduksi dan masalah kesehatan reproduksi pada remaja, kemudian mengidentifikasi akselerasi global untuk kesehatan remaja, menjelaskan kebijakan pemerintah terhadap kesehatan remaja, kemudian mampu untuk menyebutkan persiapan serta perencanaan kehamilan, menjelaskan terkait dengan kesehatan remaja dan prakonsepsi, kemudian juga mengidentifikasi konseling pada prakonsepsi, menetapkan screening prakonsepsi yang terkait dengan beberapa penyakit yang sering terjadi, kemudian menjelaskan prakonsepsi post abortus untuk mengkategorikan prakonsepsi dan melakukan manajemen kebidanan, dokumentasi, serta melakukan peran bidan dalam menangani masalah-masalah kesehatan reproduksi, baik itu pada remaja maupun pada perimenopause, serta melakukan identifikasi dalam kita melakukan pemberian KIE. Kemudian terkait dengan mata kuliah ini, yaitu ada bobot penilaian, yaitu untuk tugasnya yaitu 25%, kemudian partisipan 10%, untuk UTS-nya adalah 25%, UAS-nya 30%, serta untuk nilai kuisnya adalah 10%. Nah, untuk penilaian ini nanti akan dimasukkan ke dalam siakat sehingga mahasiswa akan bisa melihat hasil nilainya setelah kita melakukan evaluasi akhir semester. Kemudian untuk rancangan tugas mahasiswa, yaitu mahasiswa akan dilakukan penugasan dengan membuat diantaranya adalah makalah, kemudian journal reading, kemudian juga akan diberikan juga terkait dengan studi kasus. Jadi nanti mahasiswa akan diberikan kasus-kasus terkait dengan remaja, dan selanjutnya kita melakukan analisa dari masing-masing kasus yang didiskusikan.
terkait dengan aturan kelas dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah mahasiswa datang 15 menit sebelum memulai perkuliahan, kemudian menggunakan seragam. Jika memang mahasiswa sakit atau tidak masuk, itu wajib menginformasikan kepada dosen. Untuk daftar hadir di sini kita menggunakan dengan siakat. Jadi nanti untuk teman-teman mahasiswa yang akan masuk itu absennya adalah dengan menggunakan siakat. Ya. Jadi itu adalah terkait dengan penjelasan dari mata kuliah yang akan saya berikan, yaitu mata kuliah dari kesehatan reproduksi remaja, prakonsepsi dan perimenopause. Untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait dengan bagaimana dari proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Nanti kita akan melihat untuk di videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya, alhamdulillah ya. Oke, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya, teman-teman semuanya ya. Untuk pertemuan sebelumnya, masih ingat nggak kemarin kita bahas tentang apa saja? Tentang pengertian remaja. Tentang pengertian remaja. Ya. Kemudian ada perubahan visi pada remaja. Oke. Lalu ada sistem reproduksi pada Ya. remaja dan laki. Baik, terima kasih Siva ya. Kemarin kita bahas terkait dengan beberapa pengertian ya terkait dengan kesehatan reproduksi pada remaja. Baik, untuk hari ini adalah materinya kesehatan reproduksi pada remaja ya. Nah, untuk hari ini adalah referensi yang Ibu gunakan pada hari ini, yaitu ada 4 buku ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa bisa mengaksesnya ya. Buku-buku ini ada di perpustakaan ya. Jadi terkait dengan kesehatan reproduksi pada wanita ya. Kemudian juga beberapa materi panduan kesehatan reproduksi ya. Itu silakan nanti bisa dibuka di perpustakaan ya. Oke, untuk selanjutnya adalah subpokok bahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pengertian remaja ya. Kemudian perubahan fisik pada remaja baik pada perempuan maupun pada laki-laki, serta sistem reproduksi dan pubertas pada remaja. Ya, ini adalah subpokok bahasan kita pada pertemuan hari ini. Terkait dengan materi dari kesehatan reproduksi pada remaja ya. Nah, jadi ini adalah referensi yang digunakan ya. Tadi Ibu sudah memberikan buku-buku yang disampaikan. Jadi ada buku-buku, ini ada buku-bukunya ya. Kemudian ini juga tadi sudah Ibu berikan ya buku-bukunya ya. Silakan nanti teman-teman semuanya bisa membacanya di perpustakaan. Untuk referensi pendukung juga di sini saya mengambil dari jurnal atau jurnal atau PKM yang sudah Ibu lakukan ya. Di sini ada, silakan teman-teman bisa melihat ada terkait dengan efektivitas penyuluhan kesehatan ya tentang pendidikan seks ya. Kemudian peningkatan pengetahuan tentang vulva hygiene saat menstruasi pada siswa ya. Nah, ini kebetulan kegiatan ini Ibu yang melakukan bersama tim dosen ya. Jadi silakan teman-teman semuanya bisa mengaksesnya materi ini ya atau jurnal ini ya. Ini adalah beberapa referensi pendukungnya. Ya, oke, selanjutnya adalah pengertian dari remaja ya. Nah, untuk pengertian remaja ada beberapa referensi ya yang terkait dengan pengertian remaja. Menurut WHO, remaja itu adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Jadi, teman-teman yang berusia 10 sampai 19 tahun itu adalah masuk ke dalam fase remaja. Nah, adapun pengertian dari remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 2014 nomor 25
mengatakan bahwa remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Ya. Nah, adapun menurut BKKBN yaitu remaja ini adalah rentang usianya adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah ya. Jadi, kalau kita simpulkan dari beberapa referensi pengertian remaja, remaja itu adalah rentang waktunya antara 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Jadi itu adalah pengertian dari remaja. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait dengan pengertian remaja. Untuk selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang perubahan fisik pada remaja. Ya, remaja itu kan terbagi menjadi dua, ada pada perempuan dan ada pada laki-laki. Nah, pada perempuan, apa yang terjadi perubahannya? Yaitu yang pertama, payudara mulai tumbuh. Jadi kalau payudaranya sudah mulai tumbuh membesar, berarti perempuan itu sudah masuk dalam fase remaja ya. Nah, selanjutnya apalagi yang terjadi? Muncul rambut halus ya. Nah, rambut halus ini bisa terjadi pada tubuhnya atau bisa juga timbul pada daerah kemaluannya. Jadi biasanya kalau sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus pada daerah kemaluannya, nah itu menandakan dia sudah masuk dalam fase remaja. Selanjutnya, apalagi yang terjadi? Yaitu bentuk tubuh berubah seiring dengan bertambahnya lemak tubuh. Artinya bertambahnya lemak tubuh ini artinya dia sudah mulai membesar. Jadi tubuhnya juga sudah mulai membesar ya. Kemudian juga pertumbuhannya menjadi lebih tinggi ya. Nah, itu juga adalah perubahan fisik pada remaja ya. Kemudian perubahan selanjutnya yaitu pada wajah dan kulitnya itu sudah mulai berminyak ya. Nah, biasanya kalau sudah muncul kulit berminyak pada daerah muka itu suka menimbulkan kondisi yang dinamakan jerawat ya. Nah, biasanya kalau sudah jerawat ya, nah itu sudah masuk pada fase remaja ya. Kemudian apalagi perubahan selanjutnya yaitu menstruasi ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mulai mendapatkan menstruasi berarti dia sudah masuk ke dalam fase remaja. Biasanya ya, kalau sudah masuk ke dalam menstruasi itu remaja itu sudah mulai malu ya untuk mengatakan. Nah, kita sebagai orang tua, jadi di sini peran kita adalah sebagai orang tua harus bisa menganalisa perubahan-perubahan apa yang terjadi pada anak kita, terutama anak perempuan ya. Nah, jika memang terjadi sudah mulai menstruasi ya, itu harus disampaikan bagaimana caranya, seperti halnya sudah mulai memakai pembalut ya, kemudian harus sudah celana dalamnya dicuci sendiri begitu ya. Nah, berarti itu harus kita kaitkan juga dengan peran kita sebagai orang tua nantinya ketika dia sudah mempunyai anak perempuan ya. Oke, tadi adalah perubahan fisik pada remaja ya. Selanjutnya perubahan fisik pada laki-laki. Pada laki-laki apa yang terjadi? Yaitu yang pertama adalah penisnya mulai membesar ya. Jadi kalau sudah terjadi perubahan pada daerah penisnya itu juga sudah menunjukkan bahwasanya laki-laki sudah menuju masa remaja ya. Kemudian sudah ada ejakulasi ya. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda. Kemudian massa otot membesar. Nah, kalau dilihat dari massa otot adalah mulai ototnya pada daerah tangan atau pada daerah kaki ya, itu sudah mulai membesar. Jadi kalau kelihatan tuh bagian tangannya tuh sudah mulai berotot ya. Nah, itu juga menunjukkan adanya tanda perubahan pada laki-laki menuju ke remaja. Kemudian apalagi ada perubahan suara ya. Nah, perubahan suara ini ya, dari suaranya yang biasa kemudian menjadi suaranya seperti ngebas ya. Nah, itu juga ada perubahan juga. Itu juga menandakan bahwasanya laki-laki tersebut masuk ke dalam fase remaja ya. Nah, ada juga beberapa laki-laki yang mempunyai wajahnya berminyak dan timbul berjerawat ya. Nah, itu juga menandakan perubahan juga ya.
Dan yang paling sering terjadi pada laki-laki yaitu muncul kumis ya. Nah, ada kumisnya, kemudian ada jenggotnya ya, bahkan sampai timbul jakunnya ya, keluar ya. Nah, itu juga menandakan perubahan fisik pada remaja, khususnya pada laki-laki. Oke, baik ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan terkait dengan sistem reproduksi ya. Nah, ini ada gambarnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini ada pada wanita dan ada pada laki-laki ya. Kalau dilihat ini adalah sistem reproduksi pada daerah wanita ya. Nah, yang ini yang Ibu tunjukkan adalah vagina ya. Nah, vagina ini adalah sebagai tempat untuk liang pada saat melakukan senggama ya. Nah, kemudian ini adalah cervix atau mulut rahim. Jadi kalau nanti pada saat proses persalinan, mulut cervix ini akan membuka seiring dengan jalannya kepala sudah mulai turun. Ya. Nah, kalau pada remaja, cervixnya masih tertutup, gitu ya. Kemudian, ya, ini adalah masuk ke dalam endometrium. Ya. Nah, ini adalah endometriumnya, ya. Kemudian ini adalah uterus, ya. Nah, ini adalah korpus. Di dalam korpus ini ada ovarium. Jadi, kalau pada remaja, ya, sel telur ini akan keluar, ya, melewati tuba. Nih, ya, ini adalah tubanya, gitu ya. Nah, kalau dia keluar, ya, tanpa adanya proses pembuahan, itu yang keluar namanya adalah menstruasi, darah menstruasi. Tapi kalau misalkan pada wanita yang sudah menikah, ya, ketika dia melakukan hubungan seksual, ini spermanya akan masuk ke dalam, ya, melewati endometrium, kemudian akan masuk ke dalam tuba. Nah, jika memang terjadi proses konsepsinya saat telur keluar, kemudian dia bertemu, maka di sini akan terjadi proses namanya nidasi, ya, pertemuan, ya, atau terjadi pembuahan di sini di tuba, ya. Nah, pada remaja ini karena memang dia tidak melakukan hubungan seksual, jadi tidak akan terjadi proses pembuahan di sini, ya. Jadi sel telur yang keluar, ya, keluar di sini akan melebur menjadi darah menstruasi. Itulah darah menstruasi yang dikeluarkan setiap bulan. Kenapa? Karena ada sel telur yang matang yang dikeluarkan, ya, kemudian sampai ke dalam endometrium. Ya. Ini adalah sistem reproduksi pada laki-laki, ya. Nah, pada laki-laki, ya. Nah, ini adalah testis. Testis ini, ya, ditutup dengan skrotum, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah bagian penis, ya. Kemudian ini adalah saluran uretra atau saluran kencing, ya. Nah, ini adalah jaringan erektil. Artinya kalau disentuh dia akan mengalami penegangan, gitu ya. Kemudian, ya, nah, ya, ini adalah kelenjar prostat, ya. Nah, ini adalah saluran ejakulasi. Jadi kalau pada pria, ya, bisa menghasilkan sperma itu dalam satu hari itu bisa 150 sampai 300 juta sel sperma yang dihasilkan dalam satu hari, ya. Nah, kalau dia aktif dalam hubungan seksual, ya, maka sperma yang dikeluarkan saat dia melakukan hubungan seksual adalah bisa 100 sampai 200 juta sel sperma yang dikeluarkan. Jadi kalau misalkan dia melakukan hubungan seksual kepada pasangannya, ya, nah, maka sperma yang akan masuk ke dalam vagina, ke dalam mulut rahim sampai ke tuba itu adalah sebanyak 100 sampai 200 juta sel sperma yang masuk. Tetapi tidak semuanya bisa bertemu dengan sel telur. Kenapa? Karena hanya sperma yang sehat saja yang bisa masuk ke dalam sel telur, gitu ya. Nah, jadi di sini apa pentingnya untuk remaja? Pentingnya adalah bahwasanya baik itu remaja perempuan maupun laki-laki harus bisa menjaga sistem reproduksinya, gitu ya. Kenapa? Karena nanti mereka akan melahirkan, ya. Nah, kalau dia saat proses untuk melahirkan itu harus membutuhkan sperma yang bagus, ya. Jadi proses kehamilan itu harus membutuhkan sperma yang bagus, ya. Nah, untuk
untuk membutuhkan sperma yang bagus dari mana? Dari asupan makanan yang bagus, ya, dari nutrisi yang bagus, ya. Nah, jadi ini penting sekali untuk remaja kita sampaikan bahwasanya masih remaja, upayakan apa yang harus dilakukan. Satu, pola hidupnya baik, pola hidup sehat, ya, rajin olahraga. Kemudian yang paling penting lagi apa untuk remaja? Hindari merokok, ya. Kenapa? Karena merokok itu bisa membuat sperma itu menjadi lebih encer. Kalau misalkan spermanya lebih encer, otomatis nanti saat dia masuk ke dalam proses untuk untuk pembuahan, ya, itu tidak akan agak sulit, ya, saat dia melakukan proses pembuahan, gitu, ya. Nah, jadi baik laki-laki maupun perempuan upayakan bisa menjaga alat reproduksinya supaya dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat, ya. Oke, ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan terkait dengan sistem reproduksi baik itu pada perempuan maupun pada laki-laki, ya. Nah, berarti pada remaja nanti akan mengalami kondisi yang dikatakan pubertas, ya. Nah, pubertas pada laki-laki apa yang terjadi? Yaitu laki-laki yang sudah masuk ke dalam masa pubertas atau masa remaja itu akan mengalami mimpi basah, ya. Apa itu mimpi basah? Bukan mimpi pada saat mimpi dia mandi basah, bukan, ya. Tapi mimpi, ya, kemudian dia mengeluarkan sperma yang tanpa disadari itu keluar sendiri, ya. Nah, biasanya sperma yang keluar itu terjadi karena pada saat dia tidur itu memikirkan atau mimpi berkaitan dengan perilaku seksual, ya. Kemudian pada wanita apa yang terjadi? Pada wanita biasanya yang paling utama sering terjadi adalah menstruasi. Jadi wanita yang sudah mengeluarkan darah, ya, di vaginanya, ya, nah itu akan terjadi menstruasi. Kalau sudah terjadi pada laki-laki mimpi basah, menstruasi, itu menandakan bahwasanya seseorang itu telah balik, ya. Artinya apa yang dikatakan telah balik, ya. Jadi orang tersebut sudah harus bertanggung jawab pada dirinya masing-masing atas setiap niat dan perbuatan yang dilakukannya. Jadi kalau misalkan dia sudah mimpi basah, sudah menstruasi, berarti kan sudah masuk ke dalam masa remaja, ya. Berarti kalau dalam agama Islam, ya, berarti kalau sholat itu tidak boleh ditinggalkan, ya. Nah, jadi kewajibannya terhadap agama itu harus sudah mulai dilakukan dan tanpa ditinggalkan, ya. Dan juga setiap apapun yang dia lakukan itu harus dipertanggungjawabkan, gitu, ya. Nah, itu adalah terkait dengan pubertas pada remaja. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan alat kelamin yang benar, ya. Nah, pada perempuan, tadi kan kita melihat, ya, bagaimana sistem reproduksinya. Jadi pada perempuan, upayakan saat membersihkan alat kelaminnya itu boleh menggunakan sabun, tapi usahakan sabunnya tidak terlalu banyak busanya dan tidak mengandung pewangi, ya. Kenapa? Karena vagina kita itu, ya, itu adalah basah, artinya sebenarnya tidak membutuhkan banyak busa dan tidak membutuhkan banyak pewangi, gitu, ya. Nah, jadi upayakan untuk penggunaan sabunnya juga jangan terlalu banyak atau berlebihan, ya. Kemudian bersihkan bagian vagina dengan lembut, artinya jangan terlalu kasar, gitu, ya. Bersihkan secara pelan-pelan, ya. Kemudian bersihkan juga pada lipatan-lipatan kulit, ya. Apalagi kalau misalkan remaja atau wanita yang memang mempunyai berat badan yang berlebihan, gitu, ya, atau gemuk istilahnya, ya. Nah, itu kan biasanya lipatan-lipatan kulitnya itu tertutup, ya. Itu upayakan dibersihkan. Baik itu setelah buang air kecil maupun setelah buang air besar. Dan upayakan, ya, setiap selesai BAB maupun BAK itu dikeringkan, ya. Keringkan dengan menggunakan bisa tisu ataupun bisa juga dengan menggunakan sapu tangan tapi yang khusus, ya. Nah, kemudian juga keringkan setelah dibersihkan, ya. Dan, ya, satu lagi, jangan menyemprotkan parfum ke dalam lubang kemaluan atau lubang vagina, ya. Mungkin ada beberapa yang ingin vaginanya wangi, tapi nggak usah disemprotkan, cukup dibersihkan saja.
dibersihkan ya. Nah, itu juga akan menyebabkan vagina kita menjadi lebih bersih ya. Dan yang paling penting pada perempuan ya, upayakan itu ganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau bila basah. Jangan sampai kita pakai celana dalamnya itu dalam 1 hari hanya 1 kali, side A diganti dengan side B ya, jangan ya. Tapi upayakan ganti minimal ya 2 kali sehari. Boleh nggak lebih? Boleh sekali gitu ya. Atau memang bila basah. Nah, perempuan ini sangat riskan sekali nih, celana dalamnya basah gitu ya. Biasanya kalau setelah aktivitas, apalagi kalau perempuan itu dalam menjelang menstruasi. Kalau menjelang menstruasi itu kan biasanya keputihan ya. Keputihan itu menyebabkan celana dalam itu kita menjadi lembab ya. Nah, kalau misalkan lembab, boleh silakan diganti celana dalamnya dengan menggunakan celana dalam yang bersih ya. Jadi ini adalah cara membersihkan alat kelamin pada perempuan. Kemudian pada laki-laki ya, bagaimana cara melakukannya ya? Membersihkan atau merawat ya. Yang pertama adalah bersihkan, tetap sama ya. Bersihkan alat kelamin setelah buang air ya. Nah, ini paling sering nih Ibu melihat nih laki-laki pipisnya di pinggir jalan ya. Nah, kemudian langsung pipis, nggak dibersihkan pakai air, cukup disentil-sentil saja. Itu hati-hati ya. Nah, kenapa? Karena kalau terlalu sering melakukan tidak dibersihkan, nanti lama-lama infeksi ya. Nah, jadi harus diperhatikan juga gitu ya. Kecuali dalam kondisi yang memang sudah tidak tertahan lagi, menuju ke toilet jauh, mungkin masih bisa, tapi jangan terlalu sering juga ya untuk yang laki-laki ya. Kemudian pakai celana dalam dan luar yang tidak ketat ya. Nah, ini kadang ada laki-laki yang senang nih pakai celana dalam yang sangat ketat sekali sehingga bagian penisnya itu sampai ketekan gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga ya. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil ataupun buang air besar ya. Itu pada laki-laki ya. Ya, baik. Kenapa perempuan suka keputihan ya? Nah, sebenarnya keputihan itu normal bagi perempuan yang memang selama keputihannya itu masih encer, bening, tidak berbau dan tidak menyebabkan gatal, itu masih dikatakan fisiologis, dalam arti masih dikatakan normal ya. Tapi kalau misalkan keputihannya itu sudah sampai kental ya, sampai berbau, sampai menyebabkan rasa gatal yang luar biasa ya, itu menandakan berarti masuk ke dalam patologis, berarti harus segera dilakukan penanganan ya. Biasanya keputihan pada wanita akan muncul saat menjelang atau saat setelah menstruasi. Mungkin teman-teman mahasiswa ya, saat mau menstruasi biasanya kan akan mengalami keputihan ya. Nah, itu adalah masih dalam fisiologis ya, jadi masih normal ya. Atau setelah menstruasi ya, itu juga terjadi keputihan, tapi biasanya tidak terlalu banyak ya. Atau biasanya perempuan yang sangat lelah ya, kemudian stres ataupun saat terangsang seksual ya. Ini bagi yang sudah menikah. Jadi kalau misalkan yang sudah menikah saat mau melakukan hubungan seksual atau saat mulai terangsang, itu akan mengeluarkan keputihan ya. Oke, jadi itu terkait dengan keputihan. Oke, ya, baik ya, teman-teman semuanya, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai remaja ya, kemudian perubahan pada remaja, sistem reproduksi dan tanda-tanda pubertas pada remaja. Baik, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi kita hari ini adalah langsung ya. Jadi langsung nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Silakan kalian langsung menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ya, oke, siap? Ya? Siap, Ibu. Oke, baik ya. Oke, ini adalah soalnya evaluasi. Yang pertama adalah sebutkan pengertian dari remaja. Oke, maka yang kita suaranya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun dan bermenikah. Oke, bagus sekali. Oke, kita kasih tepuk dong.
Baik, itu adalah pengertian dari remaja. Ya. Lanjut pada pertanyaan yang kedua. Uraikan perubahan fisik pada remaja, baik itu pada perempuan dan pada laki-laki. Ya, siapa yang mau menjawab? Saya Ibu. Oke, silakan Imelda. Ya, kencang suaranya Imelda. Mau izin menjawab? Iya. Perempuan itu yang pertama ada payudara mulai tumbuh, Ya. lalu yang kedua terjadinya menstruasi, dan yang ketiga wajah dan kulit berminyak. Wajah dan kulit berminyak. Baik, ya. Terima kasih Imelda. Kita kasih kontrol buat Imelda. Oke, tadi kan pada perempuan, ya. Pada laki-laki, bagaimana perubahan fisiknya? Dewa, silakan. Pada laki-laki, yang kecil suaranya Dewa. Pada laki-laki ada penis membesar, Hmm. kemudian suaranya berubah menjadi ngebas, kemudian ada tumbuhnya jangkut, kemudian ada juga perubahan pada kulit yang berminyak. Kulitnya mulai berminyak. Satu lagi apa yang sering terjadi Bu? Pada remaja yang di sini? Kumisnya Kumis. Sama apa lagi biasanya perempuan sering apa tuh kalau sudah remaja? Jerawat. Terus kalau di sini ada punya jerawat nggak? Ada. Atau kalau sudah nggak ada jerawatan, berarti sudah bukan remaja ya? Oke, baik ya. Terima kasih Bu Bella. Kita kasih waktu lagi semua. Oke, itu adalah perubahan fisik pada remaja. Lanjut pertanyaan terakhir ya. Bagaimana ya tanda pubertas pada remaja? Oke, siapa? Ya, baik, Siva. Silakan Siva. Pubertas pada remaja itu untuk laki-laki itu mimpi basah dan Apa itu mimpi basah Siva? mimpi basah itu yang mimpi bukannya Mandi. tapi dia mimpi lalu Keluar, disadari. tanpa disadari keluar setan. Yang apa kalau laki-laki yang keluar? Sama. Sperma, bukan sel telur ya. Jangan sperma. Untuk perempuan itu menstruasi. Ya. Kalau sudah pubertas, berarti apa yang terjadi? Berarti Sudah mempunyai tanggung jawab. nah, atau istilahnya apa? Sudah balik. Ya, jadi apa yang dilakukan itu harus sudah dipertanggungjawabkan kan. Nah, jadi itu ya evaluasi kita hari ini. Baik ya, sepertinya semuanya sudah paham ya. Oke. Ada yang bertanyakan untuk pertemuan kita pada hari ini? Cukup. Baik, kalau sudah cukup ya berarti evaluasinya sudah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang akselerasi global pada remaja ya. Nah, untuk RPS-nya kan sudah edukasi ya, PJ-nya ya, ke Siva ya PJ-nya ya. Silakan teman-teman baca bukunya yang akselerasi global pada remaja. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi itu ya. Oke teman-teman semuanya. Baik ya, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, baik. Itu adalah penjelasan terkait dengan RPS mata kuliah yang saya berikan. Dan juga tadi saya sudah mencoba memaparkan bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga buat kita semuanya. Dan saya akhiri pertemuan dan saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.